Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Selalu saya ingatkan buat teman-teman semuanya, dan saya tetap selalu mengajak kita semuanya untuk terus banyak-banyak berdoa sama Allah. Makin kita banyak berdoa, makin banyak kita meminta, insya Allah Allah makin suka, Allah makin sayang sama kita, sehingga berpeluang bagi kita untuk terkabulnya hajat-hajat dan doa kita. Jadi kalau Anda ingin hajat apapun tuh, ingin umroh, ingin haji, ingin kaya, ingin banyak uang, kemudian ingin lunas utang, ya banyak-banyak berdoa sama Allah. Kalaupun hari ini doanya belum dikabulkan, jangan putus asa, jangan nyerah, tetap berdoa sama Allah. Karena Allah tahu kapan waktu yang terbaik itu doa kita itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya baik sangka. Ya baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin melanjutkan materi yang semalam ya. Semalam itu saya bahas ya bagi yang belum nonton video saya sebelumnya bisa tonton ya, ini judulnya teman-teman semuanya. Itu judulnya ya, ini terkait masalah ditipu orang ya. Ini banyak yang WA ke saya itu, yaitu Pak, uang saya dibawa kabur. Pak, saya ditipu teman saya, malah selama ini berbisnis lancar-lancar aja. Saya nggak nyangka dia melakukan seperti itu. Akhirnya karena uang saya dibawa kabur, saya banyak utang. Saya harus pinjam sana, pinjam sini untuk menutupin, karena uang yang saya pakai modal ke teman itu pinjam. Pokoknya banyak banget deh. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman saya, biar supaya lebih jelas lagi, tonton dulu video saya sebelumnya, itu judulnya tadi ya. Nah, ini saya lanjutkan. Semalam saya katakan begini teman-teman semuanya, bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan seseorang, untuk membuat orang itu bangkrut, untuk membuat orang itu terpuruk, itu sangat mudah bagi Allah. Padahal sebelumnya kita nggak pernah menyangka itu ya, teman yang kita anggap dekat, akrab, tiba-tiba dia mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang, uang kita dibawa kabur dengan alasan lah, dengan berbagai alasan, kita pun nggak tahu itu. Akhirnya pun kita sakit hati, kita kecewa, kita marah, akibat itu semua kita jadi banyak hutang, kita dikejar-kejar hutang. Nah, saya pun pernah mengalami itu teman-teman semuanya. Nah, tapi gini teman-teman semuanya, saya ulangin lagi ya bahasa saya yang sama itu, bahwa kalaupun Anda ini ya berikhtiar atau berusaha untuk mencari teman Anda misalnya supaya uang Anda kembali, atau Anda melapor polisi, ya bagus, silahkan. Itu tetap bagian dari ikhtiar, itu juga bagian dari usaha agar hak-hak kita itu bisa kita ambil kembali. Tapi teman-teman semuanya, kalau berkali-kali kita sudah lakukan seperti itu, kita bahkan kita ya cari orang pintar juga gitu ya, lapor polisi, cari orang pintar, pokoknya berbagai cara kita lakukan, sudah tidak ada hasil. Saran saya teman-teman semuanya, stop, jangan lanjutkan lagi dengan cara yang seperti itu. Jangan lagi kita berpikir atau ya melakukan ikhtiar itu berbagai berbagai cara lah. Kita berusaha cari, mendatangin, pokoknya saya katakan kalau sudah nggak ada hasil dari itu semua, stop aja teman-teman. Stop dan ubah pikirannya, ubah mindsetnya, dan percayakan semuanya sama Allah. Nah, itu bukti teman-teman semuanya bahwa memang begitu gampangnya ya cara Allah itu untuk membuat kita itu tadi sakit hati, kecewa, marah, bangkrut, terpuruk. Gampang banget tuh bagi Allah teman-teman. Bahkan cara itu nggak terduga-duga. Bahkan banyak juga tuh cara Allah membuat seseorang kaya yang tadinya itu banyak harta, banyak uang, ya perusahaannya terbakar, ya termasuk ditipu orang, termasuk dirampok dan sebagainya, itu termasuk cara-caranya Allah. Karena memang sesuatu di dunia ini itu tidak ada yang terjadi semuanya tanpa izin Allah. Pasti semuanya karena izin dari Allah. Nah, maka saya katakan stop dan berbaliklah Anda ke Allah dan berpositif thinking lah atas kejadian itu. Caranya gini teman-teman semuanya, saya ngambil hikmahnya begini, Allah mudah menghancurkan seseorang, dan Allah juga sangat mudah untuk mengangkat derajat seseorang. Nah, berpikirnya gini teman-teman, supaya nggak kecewa kali, pertama ikhlaskan, meskipun berat, ini berat banget teman-teman, apalagi kita terlibat dengan orang ya, artinya kita pinjam modal sana sini, akhirnya kita berhutang, uang kita dibawa kabur, ini berat banget. Tapi nggak ada cara lain teman-teman. Percayalah bahwa sesuatu hal yang hilang dari kita, dari diri kita itu insya Allah akan diganti sama Allah kalau kita menyikapinya itu dengan bijak. Artinya kita berprasangka baik sama Allah. Saya lakukan itu teman-teman. Dan saya berusaha berpositif thinking dan berusaha untuk melepaskan, mengikhlaskan, meridokan itu semuanya, bahwa
insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik dari itu. Dan alhamdulillah sesuai perjalanan waktu Allah ganti. Dulu yang saya ditipu orang gitu, bahkan bukan sekali teman-teman, ada beberapa kali. Tapi yang saya ingat itu yang sekali saya berhubungan, uang saya dibawa kabur itu ya, ada dengan mengumpulkan modal-modal dari ke teman yang lain, itu luar biasa sekali. Tapi lain itu saya sendiri, uang saya sendiri gitu. Pokoknya saya tuh ada beberapa kali saya lupa. Nah saya saat itu tekad bahwa itu tadi saya katakan, oh iya ya, Allah tuh punya banyak cara kok untuk menjatuhkan seseorang. Nah sekarang pasti Allah punya banyak cara juga, dan pastinya Allah punya banyak cara juga untuk mengangkat derajat kita, untuk mengganti itu semua, untuk membuat kita jadi bahagia, kaya, bahkan mengganti yang hilang itu dari kita lebih baik dari apa yang lepas, yang hilang dari diri kita. Saya berpikir begitu. Nah saat itulah saya berusaha untuk mengikhlaskan, karena saya juga saat itu melakukan ikhtiar ya, menghubungin teman sana sini, pokoknya saya lacak itu orang yang menipu saya. Akhirnya hasilnya nihil gitu, nggak dapat apa-apa, dan saya nggak ada hasilnya. Nah di situ saya belajar mengikhlaskan. Itulah saya pakai meditasi pasrah, meditasi berkelimpahan, kemudian zikirnya saya mendawamkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu saya amalkan terus meski saya masih berat banget untuk melupakan, karena jumlahnya banyak teman-teman semuanya, saya nggak sebutin, pokoknya banyak lah. Ditipu orang tuh jumlahnya itu berat banget teman-teman ya, karena kan resikonya akhirnya kita yang ini bermasalah dengan teman yang kita ajak gabung. Tuh saya inget banget tuh dah, sampai marah-marah. Nah dari situ saya belajar untuk mengikhlaskan, saya belajar menghadapi semuanya, dan saya berusaha untuk ridho, menerima atas apapun yang sudah Allah tetapkan atas kejadian itu. Dan alhamdulillah pelan-pelan saya bangkit lagi, dan saya berusaha untuk riyadhah, terus mendapat dengar nasihat dari guru-guru saya tentang melepaskan, mengikhlaskan, atau menerima takdir yang tidak mengenakkan, artinya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu saya belajar tiap hari itu, tiap malam itu saya mau tidur, bahkan selesai sholat itu saya berdoa, ya Allah ikhlaskan hatiku untuk menerima ini semua. Ya Allah buat hatiku ridho atas kejadian ini, insya Allah ini kebaikan ya Allah, mudah-mudahan jadi dan ampunan ya Allah, karena hamba yakin selama ini hamba berambisi untuk dapat lebih, terlalu mengejar dunia. Itu saya lakukan teman-teman semuanya. Nah zikirnya itu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah hamba lemah, hamba nggak punya kekuatan apapun ya Allah. Itu saya lakukan terus teman-teman. Nah alhamdulillah seiring berjalannya waktu, hati saya sudah mulai nerima ridho ya, walaupun masih kadang-kadang teringat-ingat juga ya tentang itu, tapi ya sudahlah, semuanya karena takdir Allah. Saya pun baik sangka dan saya ridho, benar-benar ridho. Alhamdulillah sudah berjalannya waktu ya, saya lupa itu berapa lama, Allah bukakan jalan yang lebih baik dari itu. Ya walaupun saat itu bukan langsung nominalnya banyak, tapi ada saja jalan rezeki yang Allah ganti. Akhirnya saya berpikir, oh iya ternyata ini gantinya. Oh iya, saya kadang berpikir gini, adanya YouTube ini bisa jadi itu bagian dari cara Allah juga untuk mengganti yang dulu hilang. Alhamdulillah kan, ada dapat penghasilan sedikit, tapi alhamdulillah kita juga jadi sharing ke teman-teman, pengalaman saya pernah ditipu, yang saya lakukan seperti ini, akhirnya kan saya bisa jadi berbagi teman-teman semuanya. Pokoknya saya menyadari dan memahami akhir-akhir ini, oh iya ternyata ini hikmahnya, Allah ganti yang lebih baik dari itu. Nah sekarang Anda pun begitu, teman-teman, jangan pesimis, memang intinya itu adalah bagaimana sikap kita dalam menerima takdir itu. Kalau kita menerima, berusaha ikhlas, belajar terus menerima, belajar ridho, maka Allah akan membantu dan menolong kita. Tapi kalau hati kita masih protes, masih nggak terima, ini yang sulit. Memang saya akui nggak mudah untuk menerima itu. Ditipu itu, apalagi dengan jumlah banyak, Masya Allah, ampun dah, saya benar-benar ngalamin itu teman-teman semuanya. Benar-benar nggak enak. Berat banget untuk mengikhlaskan itu, tapi nggak ada cara lain. Kalau kita makin memberontak, kita makin nggak terima, maka hidup kita akan habis. Waktu kita tuh berpikirnya ke situ. Bahkan ada juga tuh ya, yang WA ke saya itu gara-gara ditipu dia sampai stres, sampai nggak selera makan, sampai menimbulkan penyakit dalam diri. Itu ada juga teman-teman semuanya. Nah saran saya jangan stop lah teman-teman semuanya, belajar untuk mengikhlaskan itu. Dan percayakan
percayakan dirimu bahwa Allah memberikan masalah itu, kita mampu menghadapinya. Dan Allah memberikan takdir itu kepada kita supaya kita memahami bahwa jangan meletakkan dunia itu dalam hati, tapi di tangan saja, cukup di tangan. Jangan letakkan di hati, letakkan di tangan. Resikonya begitu, kalau dunia yang kita kejar itu kita letakkan di hati, maka ketika kehilangan kita pun akan kecewa, sakit hati, marah. Tapi kalau kita menganggap dunia ini dingin-dingin saja, biasa saja, insya Allah apa yang hilang dari diri kita, kita memahami, oh ya udah, bukan milik kita, hanya titipan, ya sudah, insya Allah kita pun bisa ikhlas dan menerima. Percaya deh teman-teman semuanya, insya Allah Allah akan ganti. Itu tadi zikirnya, dawamkan itu, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Karena saya dulu begitu, selalu saya zikirkan itu, selalu saya dawamkan itu untuk pelan-pelan belajar menerima. Tapi ingat teman-teman semuanya, mau tidur, selesai sholat itu udah doakan saja. Bahkan dulunya saya yang dendam banget gitu sama teman itu, akhirnya pun saya belajar untuk mendoakan, ya Allah sehatkan dia, mudahkan rezekinya, rahmati hidupnya, maafkan kesalahannya, ya Allah muliakan itu makin saya doakan teman-teman semuanya. Alhamdulillah doa itu kembali ke saya, dan alhamdulillah semuanya itu diganti sama Allah. Nah coba deh teman-teman semuanya, saya akuin memang berat, tapi nggak ada cara lain. Kalau Anda fokusnya terus berpikir ke sana, Anda ditipu, Anda nggak terima juga, maka Anda akan muter-muter di situ. Sementara setiap kejadian yang terjadi pada diri kita itu ada hikmahnya, supaya kita belajar, supaya kita memahami, ada pelajaran yang ingin Allah sampaikan lewat masalah itu, supaya kita memahami. Itu teman-teman sudah saya. Tapi saya tetap memberikan semangat bahwa belajarlah untuk mengikhlaskan, belajarlah untuk menerima. Bukan hanya masalah itu saja, semua masalah. Ketika kita kecewa terhadap seseorang, kita diuji dengan masalah ekonomi, nah belajarlah untuk ikhlas, belajarlah untuk menerima. Karena cuma itu caranya teman-teman, supaya Allah membuka jalan terhadap diri kita. Jangan putus asa. Allah nggak mungkin kasih masalah, kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Insya Allah pasti kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.